dalam tema 3, pembelajaran 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh kita. Yang pertama, kita sudah membahas contoh iklan elektronik dan iklan di media cetak. Nah, yang kedua, kita akan membahas penyakit apa di dalam organ pencernaan manusia. Untuk lebih jelasnya, Bapak sudah edit sebuah video pembelajaran yang menjelaskan dan memberikan contoh tentang penyakit pada organ pencernaan pada manusia. Jadi, kita tonton secara bersama-sama, kita pahami, kita analisa secara bersama-sama. Tetap semangat, oke? Siap? Ayo kita tonton bersama-sama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki di pembelajaran IPA dengan materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Apa itu gangguan sistem pencernaan? Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dengan cara makan yang tidak sehat. Apa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia? Penyebabnya adalah makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Jadi anak-anak ya, kalau makan biasa kan kalau pagi-pagi sarapan, siang-siang makan, pulang dari sekolah. Jangan pulang dari sekolah langsung main, belum makan nasi. Jadi makan dulu, sudah makan, terus baru main sama teman-temannya. Terus usahakan kalau jajan jangan sembarangan nak ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanya kalau bisa jangan jajan, usahakan bawa bekal dari rumah supaya makanannya bisa terjamin kebersihannya. Karena yang bikinnya ibu kita sendiri kan kalau di rumah. Jadi pasti dia bersih. Terus makanan yang sudah basi, berarti makan yang sudah basi tidak boleh dimakan lagi anak-anak ya. Nah, terus kemudian ada gangguan organ pencernaan. Contohnya ada namanya penyakit emah, ada namanya usus buntu, atau usus buntu tersebut dalam bahasa lainnya appendicitis. Apa itu penyakit emah? Emah itu adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyakit emah adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi, bakteri, dan stres. Coba diperhatikan pada gambar di samping nak ya. Yang sebelah kiri sekali itu adalah gambar lambung sehat, dan di sebelah kanan adalah gambar lambung yang luka. Jadi ada bolong-bolong, itu artinya lambungnya sudah luka. Nah, itulah penyebab penyakit emah. Penyebabnya tadi kan sudah kita bahas di atas tadi, bahwa penyebabnya itu makan tidak teratur, terus kurang memperhatikan kebersihan pada makanan,
ya, seperti itu. Terus kita lihat kembali gejala yang ditimbulkan pada penyakit emah. Itu ada gejalanya, nak. Coba kalau anak-anak pulang ke rumah, nanti ditanya sama orang tuanya, sama bapaknya atau sama ibunya. Jadi gejala penyakit emah itu perut perih, mual, dan kembung. Apakah anak-anak pernah merasakan hal ini? Nah, kalau belum, maka nanti pulang ditanyakan, oh kalau seperti itu Pak atau Ibu, itu adalah penyakit emah namanya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, penyakit emah ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Ataupun bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal, ya. Selain kita bisa ke dokter, kita bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal. Apa itu obat-obatan herbal? Obat-obatan herbal itu adalah obat-obatan yang turun-temurun, yang setelah diajarkan oleh nenek dan kakek kita yang terdahulu, itu disebut dengan obat-obatan herbal. Terus penyakit yang kedua, penyakit apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Nah, jadi penyakit ini bisa disebut dengan kalau terkenalnya penyakit inilah yang disebut dengan usus buntu. Nah, ya. Jadi kalau orang berbicara tentang apendisitis, itu adalah penyakit usus buntu. Itulah yang disebut dengan apendisitis. Penyakit buntu ini diperkirakan itu banyak makan biji-bijian. Biji-bijian tersebut tidak bisa dicerna oleh organ pencernaan kita, sehingga dia menumpuk di organ tertentu. Sehingga setelah dia menumpuk di organ tertentu, jadi usus besar tidak bisa mengeluarkan kotoran. Makanya itu yang disebut dengan usus buntu. Sering makan apa, Pak? Dia itu kalau seandainya Bapak yang sering baca di artikel maupun Bapak sering bertukar pikiran dengan orang-orang kesehatan, itu seperti kita memakan jambu biji, nak, ya. Jambu biji kan bijinya kan kecil-kecil, keras, ya. Nah, itu kalau bisa itu anak-anak mengunyahnya secara lebih banyak lagi. Jadi biji-bijinya bisa dihaluskan oleh gigi. Jangan biji-bijian tersebut dihaluskan oleh usus. Makanya diperkirakan oleh ahli kesehatan, apendisitis ini adalah tersumbatnya saluran pada organ pencernaan tertentu akibat makanan yang tidak bisa dicerna oleh alat pencernaan pada manusia, ya.